Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sebelum lanjut, stop dulu sebentar dan dengerin baik-baik karena yang bakal saya jelasin ini penting banget buat semua pensiunan dan ASN. Salam hormat buat semua pensiunan ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, serta keluarga besar abdi negara di seluruh Indonesia. Semoga Bapak, Ibu selalu sehat, panjang umur, penuh berkah, dan dikasih ketenangan selama masa purna tugas. Bapak, Ibu, saya mau tanya satu hal di awal. Apakah setiap menjelang Ramadan Bapak dan Ibu selalu kepo, nanya sendiri dalam hati, kapan ya THR cair? Berapa nominalnya tahun ini? Sama kayak tahun lalu nggak naik nggak? Kalau iya, tonton terus sampai habis karena video ini bakal ngebedah tuntas, perlahan, dan terang benderang soal kabar pencairan THR 2026. Buat PNS, P3K, TNI, Polri, pejabat negara, sampai pensiunan. Yang paling penting kita bakal bahas jadwalnya, alokasi anggarannya, siapa yang berhak, terus komponen apa aja yang beneran bakal masuk ke rekening Bapak Ibu. Biar nggak ada salah paham atau ekspektasi yang meleset, semua kita lurusin berdasarkan info resmi yang beredar. Oke, mari mulai dari kabar utama. Kabar yang lama dinanti akhirnya mulai ada titik terang. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan udah ngasih sinyal kuat dan pengumuman resmi soal rencana pencairan tunjangan hari raya atau THR 2026. Artinya ini bukan lagi isu atau kabar burung, ini udah ada dasar kebijakan. THR 2026 bakal diberikan ke jutaan aparatur sipil negara, termasuk PNS pusat dan daerah, P3K, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, juga pensiunan dan penerima pensiun. Jadi jelas. Buat Bapak, Ibu pensiunan, nggak usah khawatir. Nama pensiunan secara eksplisit termasuk dalam daftar penerima THR 2026. Sekarang ke poin kedua yang penting banget, alokasi anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar R5 triliun untuk pembayaran THR tahun 2026. Angka ini bukan kecil, malah besar banget dan nunjukin komitmen negara buat jaga daya beli dan kesejahteraan aparatur negara jelang hari raya. Biar jadi perbandingan, tahun lalu anggaran THR berada di angka sekitar 49,9 triliun. Artinya ada kenaikan alokasi sekitar lebih dari 5 triliun. Ini sinyal positif. Negara nggak ngurangin komitmen soal pembayaran hak-hak ASN dan pensiunan. Secara sederhana, kenaikan anggaran ini kasih ruang fiskal lebih longgar. Walau nominal per orang tetap mengikut formula dan komponen yang diatur peraturan pemerintah, secara umum ini kabar baik. Nah, bagian yang paling ditunggu, kapan THR 2026 cair? Berdasarkan info yang dihimpun dan proyeksi jadwal, proses pencairan dana THR direncanakan mulai dilakukan pada minggu terakhir Februari 2026. Artinya proses administrasi dan pengaliran dana ke instansi serta lembaga terkait kemungkinan udah mulai di akhir Februari. Tapi, kapan dana itu betul-betul masuk rekening Bapak Ibu? Untuk jawab itu kita lihat kalender Hijriah dan perkiraan Hari Raya Idul Fitri tahun 447 Hijriah. Berdasarkan perhitungan kalender Idul Fitri 147 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Kalau ngikut pola tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya mencairkan THR sekitar 10-14 hari sebelum Hari Raya. Dengan skema itu, besar kemungkinan dana THR bakal mulai diterima oleh ASN dan pensiunan di kisaran tanggal 11-15 Maret 2026. Jadi, kalau Bapak, Ibu nanya, apakah THR cair sebelum Ramadan atau saat Ramadan? Jawaban yang sangat mungkin adalah cair di awal Ramadan, sehingga bisa dipakai buat kebutuhan puasa dan persiapan Lebaran. Tapi ingat ya, jadwal ini tetap nunggu peraturan resmi berupa peraturan pemerintah dan petunjuk teknis dari kementerian terkait. Regulasi detail biasanya terbit menjelang waktu pencairan. Sekarang kita bahas siapa saja yang resmi masuk daftar penerima THR 2026. Pertama, pegawai negeri sipil di instansi pusat dan daerah. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ketiga, anggota TNI. Keempat, anggota Polri. Kelima yang penting banget, pensiunan dan penerima pensiun. Artinya Bapak, Ibu yang sudah purna tugas tetap masuk skema pembayaran THR 2026. Jadi tenang, pensiunan masuk. Pertanyaan umum selanjutnya, apakah nominalnya sama antara ASN aktif dan pensiunan? Di sini penting paham komponen penyusunnya. Untuk ASN aktif, komponen THR biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja dengan persentase tertentu sesuai kebijakan berjalan.
Tapi untuk pensiunan, nggak semua komponen itu berlaku. Pensiunan umumnya menerima THR berdasarkan komponen pensiun pokok yang diterima tiap bulan. Beberapa tunjangan tertentu seperti tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja nggak termasuk karena itu hak ASN aktif yang masih kerja. Jadi penting supaya nggak kaget saat nominal yang diterima beda sama ASN aktif, struktur penerimaannya memang beda. Sekarang kita bahas soal karyawan swasta karena sering jadi perbandingan. THR buat karyawan swasta diatur dalam regulasi ketenagakerjaan dan biasanya ditegaskan lewat surat edaran Menteri Ketenagakerjaan setiap tahun. Bedanya, THR ASN bersumber dari APBN sementara THR karyawan swasta jadi kewajiban perusahaan masing-masing. Sesuai ketentuan umum, perusahaan wajib bayar THR paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri. Kalau Idul Fitri 2026 diperkirakan 21 atau 22 Maret, batas akhir pembayaran THR swasta kemungkinan sekitar 14 Maret 2026. Tapi pemerintah sering mengimbau perusahaan untuk membayar lebih awal jika keuangan memungkinkan supaya pekerja bisa siap-siap lebih baik. Balik ke topik utama, tiap tahun menjelang pencairan THR biasanya banyak banget informasi yang nyebar di medsos. Ada yang bilang cair lebih cepat, ada yang bilang nominal naik drastis, ada juga yang bilang ada tambahan khusus. Disinilah pentingnya nunggu regulasi resmi. Jangan gampang percaya info yang belum jelas sumbernya karena kebijakan THR selalu dituangkan dalam peraturan pemerintah yang jadi dasar hukum pencairan. Di peraturan itu dijelaskan siapa yang berhak, formula perhitungan, dan jadwal teknis pencairan. Dari pengalaman, pola pencairan relatif konsisten, sekitar 10-14 hari sebelum hari raya. Sekarang kita bahas lebih rinci komponen THR bagi ASN aktif. Komponen pertama, gaji pokok, ini dasar utama perhitungan. Komponen kedua, tunjangan keluarga, misal tunjangan istri, suami, dan tunjangan anak sesuai ketentuan. Komponen ketiga, tunjangan pangan. Komponen keempat, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Komponen kelima, tunjangan kinerja yang besarannya bisa beda antar instansi. Tapi sekali lagi, untuk pensiunan dasar utama adalah pensiun pokok sesuai golongan terakhir sebelum purna tugas. Jadi kalau Bapak, Ibu terima pensiun pokok tiap bulan, THR biasanya sebesar 1 kali penghasilan pensiun bulanan tersebut, sesuai ketentuan yang ditetapkan peraturan tahun berjalan. Pertanyaan yang sering muncul, apakah ada kemungkinan THR 2026 lebih dari 1 kali gaji? Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang ngasih THR setara 1 kali penghasilan sesuai komponen yang ditetapkan. Kalau ada tambahan atau kebijakan khusus, itu biasanya diumumin secara resmi dan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Makanya sekali lagi, kunci utamanya, tunggu keputusan final yang akan ditetapkan menjelang Ramadan 2026. Kita juga perlu pahami konteks anggaran negara. Kenaikan alokasi dari 49,9 triliun menjadi R5 triliun, nunjukin ada peningkatan beban anggaran yang ditanggung pemerintah buat pastiin hak-hak ASN dan pensiunan terpenuhi. Ini bukan angka kecil. Negara harus ngatur fiskal dengan hati-hati supaya semua kewajiban bisa dibayar tepat waktu tanpa ganggu stabilitas keuangan negara. Makanya proses pencairan THR selalu melalui tahapan administrasi dan verifikasi yang cukup ketat. Bayangin skemanya, minggu terakhir Februari 2026, proses administrasi dan pengaliran dana mulai jalan. Awal Ramadan sekitar 11-15 Maret 2026, dana THR udah mulai masuk rekening penerima. Sekitar 21 atau 22 Maret 2026, Hari Raya Idul Fitri tiba. Dengan pola ini Bapak, Ibu punya waktu sekitar 1 minggu sampai 10 hari buat siap-siap kebutuhan Lebaran. Tujuan utama pemberian THR memang buat bantu kebutuhan menjelang Lebaran, konsumsi rumah tangga, zakat, sedekah, dan lain-lain. Sampai sini kita udah bahas 3 hal penting, kepastian kebijakan, alokasi anggaran, dan perkiraan jadwal pencairan. Tapi masih ada beberapa hal krusial yang perlu didalami lebih jauh. Mekanisme transfer ke rekening pensiunan, apa yang terjadi kalau ada keterlambatan, dan apa yang harus dilakukan kalau nominal yang diterima nggak sesuai perkiraan. Semua itu bakal kita kupas pada bagian berikutnya, jadi jangan lewatkan kelanjutannya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Di bagian pertama tadi kita udah bahas kepastian kebijakan, besaran alokasi anggaran 55 triliun, serta perkiraan jadwal pencairan yang kemungkinan di kisaran 11 sampai 15 Maret 2026 menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026.
Sekarang masuk ke bagian yang lebih teknis dan detail karena biasanya disinilah banyak pertanyaan dan kebingungan muncul. Bahkan banyak yang panik kalau tanggal perkiraan udah lewat tapi dana belum masuk. Tenang, kita urai pelan-pelan. Pertama, pahami mekanisme pencairan THR untuk ASN aktif dan pensiunan. Untuk ASN aktif, pencairan dilakukan melalui satuan kerja masing-masing, anggaran disalurkan dari Kementerian Keuangan ke kementerian dan lembaga, lalu diproses bendahara instansi untuk dibayarkan ke rekening pegawai. Sedangkan buat pensiunan, mekanismenya beda. Dana THR untuk pensiunan biasanya disalurkan lewat lembaga pengelola pensiun yang selama ini ngurus pembayaran pensiun bulanan. Artinya jalur pencairannya ngikut jalur pembayaran pensiun rutin setiap bulan. Ini yang bikin banyak pensiunan biasanya nerima THR hampir bersamaan dengan jadwal pensiun rutin tanpa harus daftar ulang. Jadi kalau Bapak Ibu udah terdaftar sebagai penerima pensiun aktif dan tiap bulan menerima pensiun, otomatis Bapak Ibu juga masuk daftar penerima THR selama status administrasi nggak berubah. Pertanyaan penting berikutnya. Apakah THR bakal masuk barengan dengan gaji pensiun bulanan atau terpisah? Dalam praktik beberapa tahun terakhir, THR biasanya ditransfer terpisah dari pensiun bulanan. Artinya Bapak, Ibu bakal lihat ada tambahan dana masuk dengan keterangan khusus terkait THR. Namun jadwalnya bisa berdekatan dengan pembayaran pensiun rutin tergantung keputusan teknis yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan pelaksanaan. Karena itu penting rutin cek info resmi dan jangan cuma ngandelin pesan berantai atau medsos yang belum jelas validitasnya. Sekarang kita bahas soal nominal yang paling sensitif. Untuk ASN aktif, komponen THR udah saya sebutin tadi. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, dan tunjangan kinerja dengan persentase tertentu. Tapi untuk pensiunan, komponen yang berlaku nggak selengkap ASN aktif. Pensiunan umumnya nerima THR berdasarkan 1 kali penghasilan pensiun bulanan yang diterima sekarang. Itu berarti dasar perhitungannya adalah pensiun pokok ditambah tunjangan yang memang melekat pada status pensiun sesuai aturan yang berlaku. Tunjangan kinerja nggak termasuk, tunjangan jabatan aktif juga nggak termasuk, karena kedua komponen itu cuma buat pegawai yang masih aktif kerja. Jadi kalau ada kabar THR ASN aktif mencapai nominal tertentu karena ada tambahan tukin, jangan langsung samakan dengan nominal pensiunan. Struktur penghasilannya berbeda. Biar gampang, kita buat simulasi sederhana. Misal seorang pensiunan nerima pensiun bulanan sejumlah tertentu sesuai golongan terakhirnya. Kalau pemerintah menetapkan THR sebesar 1 kali penghasilan pensiun, maka kurang lebih nominal yang diterima bakal mendekati angka pensiun bulanan tersebut. Tapi kalau nanti di peraturan pemerintah ada penyesuaian, misalnya ada komponen tambahan atau pembulatan khusus, nominalnya bisa beda sedikit. Jadi sekali lagi, kunci utamanya nunggu peraturan resmi yang biasanya diterbitkan beberapa minggu sebelum pencairan. Sekarang kita bahas potensi kendala yang sering terjadi. Pertama, keterlambatan masuk rekening. Proses pencairan dilakukan bertahap meskipun secara nasional diumumkan mulai tanggal tertentu. Bukan berarti semua penerima bakal nerima dana pas di jam yang sama. Ada faktor teknis seperti proses perbankan, verifikasi data, sampai perbedaan waktu antar wilayah. Kalau rekan pensiunan udah nerima tapi rekening Bapak, Ibu belum bertambah, jangan panik dulu. Biasanya beda waktunya cuma hitungan jam atau 1-2 hari kerja. Tapi kalau udah beberapa hari dari jadwal resmi dan belum juga masuk, baru deh cek ke bank penyalur atau lembaga pengelola pensiun. Kedua, ya perbedaan nominal dari perkiraan. Seringkali pensiunan kira bakal terima sejumlah tertentu berdasarkan hitungan sendiri, tapi saat dana masuk ternyata agak beda. Ini bisa gara-gara adanya potongan sesuai ketentuan atau karena komponen yang dihitung nggak sesuai asumsi. Misal ada yang ngira tunjangan tertentu ikut dihitung, padahal regulasi nggak mencantumkannya. Makanya penting banget baca penjelasan resmi pas peraturan THR diterbitkan. Ketiga, perubahan data administrasi. Pastikan data rekening Bapak, Ibu masih aktif dan nggak ada perubahan yang belum diperbarui. Kalau ada pergantian rekening atau perubahan data kependudukan, sebaiknya segera konfirmasi ke pihak terkait jauh sebelum masa pencairan. Jangan nunggu menjelang Ramadan karena biasanya layanan numpuk dan proses jadi molor. Pertanyaan lain, apakah kebijakan THR bisa berubah karena kondisi ekonomi? Prinsipnya kebijakan THR tergantung kondisi fiskal negara dan keputusan politik anggaran. Tapi selama beberapa tahun terakhir, pemerintah konsisten ngasih THR ke ASN dan pensiunan sebagai kebijakan rutin tahunan, dan alokasi anggaran udah disebutkan mencapai 5 triliun. Ini nunjukin pemerintah udah masukkan pembayaran THR 2026 dalam perencanaan APBN. Walau begitu,
Detail teknis tetap akan dituangkan dalam peraturan pemerintah yang biasanya terbit mendekati waktu pencairan. Bapak, Ibu yang saya hormati, ada satu hal lagi penting. THR bukan cuma tambahan uang buat lebaran. Secara makroekonomi, THR punya peran besar dalam mendorong perputaran ekonomi nasional ketika jutaan ASN, pensiunan, dan pekerja swasta nerima tambahan penghasilan. Daya beli naik, konsumsi rumah tangga meningkat, perdagangan bergerak, UMKM kebagian dampak positif. Jadi kebijakan THR bukan sekadar soal kesejahteraan individu, tapi juga strategi ekonomi nasional menjelang hari besar keagamaan. Tapi di tingkat pribadi, yang paling utama adalah gimana memanfaatkan THR dengan bijak. Biasanya kebutuhan jelang lebaran meningkat, biaya konsumsi, zakat, sedekah, baju, kebutuhan keluarga, sampai biaya mudik. Jadi penting rencanain penggunaan THR sejak sekarang buat daftar prioritas, pisahin kebutuhan wajib dan keinginan tambahan. Biar THR benar-benar bermanfaat dan nggak habis tanpa arah. Kembali ke topik, apakah benar pencairan dimulai minggu terakhir Februari 2026? Berdasarkan info yang beredar, proses transfer dana memang direncanakan mulai akhir Februari. Tapi biasanya itu tahap awal penyaluran anggaran ke instansi dan lembaga terkait. Sedangkan dana yang betul-betul masuk ke rekening penerima diperkirakan pada rentang 11 sampai 15 Maret 2026. Rentang ini masuk akal kalau lihat jarak sekitar 7 sampai 10 hari sebelum Idul Fitri. Sekali lagi, ini proyeksi berdasar pola tahun-tahun sebelumnya dan info awal yang beredar. Kepastian tanggal tetap nunggu regulasi resmi. Sampai di sini kita udah bahas mekanisme pencairan, perbedaan komponen ASN aktif dan pensiunan, kemungkinan kendala, serta pentingnya pahami regulasi resmi. Tapi masih ada bagian penting yang belum dibahas. Gimana baca peraturan pemerintah soal THR nanti pas udah terbit, gimana pastiin hak kita sesuai dan gimana sikapi berbagai info yang bakal rame lagi menjelang Ramadan 2026. Semua itu bakal kita bahas lengkap di bagian ketiga, jadi pastikan Bapak Ibu tetap ikutin kelanjutan pembahasan ini. Insya Allah kita lanjut ke bagian ketiga. Bagian 3, Bapak Ibu yang saya hormati, kita udah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan panjang ini tentang THR 2026. Di bagian ini kita bakal rangkum poin-poin penting, kasih klarifikasi soal isu-isu yang sering muncul, dan tegaskan hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan supaya enggak terjadi kebingungan menjelang pencairan. Pertama, tetap pegang prinsip. Semua kebijakan final harus berdasar peraturan pemerintah. Kalau ada info di medsos atau grup WA bilang, ini tanggal pasti atau ini jumlah pasti, jangan langsung percaya sampai ada peraturan resmi. Kedua, cek data administrasi sejak dini. Pastikan rekening yang terdaftar aktif, data kependudukan sinkron, dan semua dokumen terkait pensiun rapi. Kalau ada perubahan data, urus segera ke lembaga pengelola pensiun atau kantor terkait. Jangan nunggu detik-detik terakhir. Ketiga, paham komponen perhitungan THR. Buat pensiunan, dasar umumnya pensiun pokok. Buat ASN, aktif komponennya lebih kompleks. Keempat, kalau ada keterlambatan atau perbedaan nominal, langkah pertama, cek pengumuman resmi dari instansi atau lembaga pengelola pensiun. Langkah kedua, hubungi bank penyalur. Langkah ketiga, kalau perlu, konfirmasi ke unit kerja atau bendahara instansi. Kelima, manfaatkan THR dengan bijak, prioritaskan kebutuhan pokok, alokasikan untuk zakat dan sedekah, sisihkan sedikit buat tabungan darurat atau kebutuhan tak terduga. Jangan terbawa hawa nafsu belanja yang malah bikin kantong bolong. Keenam, pahami dampak makroekonomi. THR bantu perputaran ekonomi lokal dan UMKM, jadi berbelanjalah secukupnya dan dukung pelaku usaha lokal kalau memungkinkan. Terakhir, catatan penting, informasi awal menyebutkan alokasi anggaran dan jadwal proyeksi, mulai dari sinyal pencairan minggu terakhir Februari, rentang penerimaan 11-15 Maret 2026, sampai estimasi Idul Fitri 21 atau 22 Maret 2026, semuanya berdasar pola tahun sebelumnya dan info awal yang beredar. Namun yang paling menentukan adalah peraturan pemerintah dan petunjuk teknis yang akan diterbitkan pihak berwenang menjelang pencairan. Jadi, tetap pantau pengumuman resmi dan jangan mudah terpancing hoax. Oke Bapak, Ibu, sampai di sini pembahasan panjang kita tentang THR 2026. Kita udah kupas mulai dari kepastian kebijakan, alokasi anggaran, komponen perhitungan, jadwal proyeksi, mekanisme pencairan, potensi kendala, simulasi nominal, sampai langkah yang harus diambil kalau ada masalah. Insya Allah jika ada kelanjutan atau regulasi final keluar, kita akan bahas lagi secara rinci dan teknis supaya semua jelas. Terima kasih sudah sabar mendengarkan sampai habis.
Semoga penjelasan ini membantu Bapak, Ibu mempersiapkan Ramadan dan Hari Raya dengan tenang dan penuh perencanaan. Stop scrolling dulu Pak, Bu. Bentar aja, jangan langsung geser ke video sebelah sebelum dengerin yang satu ini sampai tuntas. Karena kabar yang lagi rame soal THR 2026 ini, serius deh, bisa bikin hati lebih adem jelang Lebaran nanti. Minimal Bapak Ibu punya gambaran jelas kira-kira apa yang bakal masuk rekening, kapan masuknya, dan siapa aja yang dapat. Jadi daripada nebak-nebak, mending kita kupas bareng sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh hormat buat Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia. Balik lagi bareng kami di channel yang selalu fokus ngebahas info seputar pensiunan, ASN, PPPK, TNI, Polri, dan hal-hal penting yang nyambung langsung sama kehidupan Bapak Ibu semua. Semoga yang lagi nonton ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rezekinya dilapangkan, segala urusannya dimudahkan, dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pertama-tama, kami mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Ibu yang setia banget ngikutin channel ini, yang nggak pernah absen nonton, yang rajin kasih like, yang suka share ke grup keluarga, sampai yang tiap hari ninggalin doa-doa tulus di kolom komentar. Percaya deh, doa dari Bapak Ibu itu luar biasa. Kami juga selalu doakan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol santai tapi serius soal satu topik yang tiap tahun selalu ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan soal pencairan tunjangan hari raya alias THR tahun 2026. Ini khususnya penting banget buat Bapak Ibu yang statusnya PNS, PPPK, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan tentu saja para pensiunan serta penerima pensiun di seluruh Indonesia. Intinya satu, kabarnya pemerintah lewat kementerian terkait bakal segera mencairkan THR 2026. Nah, supaya nggak setengah-setengah dapat infonya, pastikan Bapak Ibu dengerin sampai selesai. Karena kita bakal bahas lengkap, mulai dari isu jadwal pencairan, siapa saja yang masuk daftar penerima, sampai komponen apa saja yang biasanya dihitung dalam THR itu sendiri. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu kita sepakati dulu. Informasi yang kita sampaikan di sini adalah rangkuman dari berbagai pemberitaan dan artikel rujukan yang beredar. Artinya, ini belum keputusan final. Keputusan resmi tetap menunggu regulasi pemerintah, entah itu dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau surat edaran resmi yang jadi dasar lembaga pembayaran menyalurkan dana. Jadi, kita sikapi dengan kepala dingin. Ambil manfaatnya sebagai gambaran awal, tapi tetap sabar nunggu hitam di atas putihnya dari pemerintah. Jangan sampai kita keburu berharap terlalu tinggi atau malah salah paham gara-gara belum ada regulasi resminya. Oke, sekarang kita masuk ke inti yang lagi heboh dibicarakan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menyampaikan gambaran jadwal pencairan THR 2026. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah memang selalu menyiapkan anggaran khusus untuk pembayaran THR bagi ASN dan pensiunan. Tujuannya bukan cuma menjalankan kewajiban negara, tapi juga sebagai stimulus ekonomi. Jadi menjelang hari raya, daya beli masyarakat bisa meningkat. Warung ramai, pasar hidup, UMKM bergerak, ekonomi berputar. Itu juga salah satu pertimbangan kenapa THR selalu diupayakan cair sebelum Lebaran. Nah, yang bikin makin menarik, informasi yang beredar menyebutkan bahwa alokasi anggaran THR tahun 2026 ini angkanya cukup besar. Bahkan disebut-sebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Angkanya kurang lebih di kisaran 55 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya anggaran THR berada di sekitar 49 triliun. Kalau kita lihat sekilas itu artinya ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan biasanya begitu dengar kata naik, langsung muncul banyak pertanyaan. Wah, jangan-jangan THR kita juga naik, nominalnya lebih besar, ada tambahan komponen baru, atau ada kebijakan khusus tahun ini. Eits, sabar dulu Pak Bu. Anggaran pemerintah yang naik belum tentu otomatis berarti setiap orang pasti dapat lebih besar. Kenapa? Karena anggaran bisa naik karena banyak faktor. Bisa jadi jumlah penerima bertambah, bisa juga karena ada penyesuaian gaji pokok, bisa karena kebijakan tunjangan berubah, atau ada faktor teknis lain yang memengaruhi struktur pembayaran. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa semua penerima pasti dapat nominal lebih besar. Tapi setidaknya, kenaikan anggaran itu memberi sinyal bahwa pemerintah sudah menyiapkan dana yang memadai untuk pembayaran THR 2026.
sesuai kebijakan yang nanti ditetapkan secara resmi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, jadwal pencairan. Berdasarkan informasi yang jadi rujukan pembahasan ini, proses pengaliran dana THR direncanakan mulai berjalan pada minggu terakhir Februari 2026. Jadi di akhir bulan Februari itu, proses administratif dan transfer dana mulai dilakukan. Lalu kalau kita lihat perkiraan kalender Idul Fitri 1447 Hijriah, disebut-sebut jatuh sekitar tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Kalau mengikuti pola seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya pencairan dilakukan menjelang atau di awal Ramadan. Nah, dengan skema tersebut diperkirakan ASN sudah memegang dana THR sekitar tanggal 11 sampai 15 Maret 2026. Jadi ada dua momen penting yang bisa kita catat. Pertama, minggu terakhir Februari sebagai awal proses pengaliran dana. Kedua, kisaran 11 sampai 15 Maret 2026 sebagai rentang waktu di mana dana diprediksi sudah masuk rekening penerima jika pencairan dilakukan di awal Ramadan. Kalau kita susun alurnya secara sederhana, pemerintah menyiapkan regulasi dan teknis penyaluran mulai akhir Februari, lalu dana mengalir secara bertahap dan sampai pertengahan Maret, sebagian besar penerima sudah menerima THR. Tapi sekali lagi, ini masih berupa perkiraan berdasarkan pola yang sering terjadi. Tanggal pastinya tetap akan mengikuti regulasi resmi yang diterbitkan pemerintah. Dan dalam praktiknya bisa saja ada perbedaan antar instansi atau antar daerah. Ada instansi yang prosesnya cepat karena administrasinya sudah rapi dan siap. Ada juga yang mungkin sedikit terlambat karena harus melengkapi dokumen atau ada kendala teknis. Jadi jangan heran kalau nanti ada yang dapat lebih dulu, ada yang selisih 1-2 hari. Yang penting kalau patokan Idul Fitri memang sekitar 21-22 Maret 2026, biasanya pemerintah mengupayakan pembayaran THR sebelum hari raya supaya bisa digunakan untuk kebutuhan Ramadan dan persiapan Lebaran. Itu pola yang selama ini sering kita lihat. Sekarang kita bahas soal siapa saja yang bakal menerima THR 2026. Berdasarkan informasi yang beredar, daftar penerima mencakup PNS pusat dan daerah, PPPK, anggota TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima pensiun. 5 kategori besar ini memang secara umum selalu masuk dalam kelompok penerima THR dari negara. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk dalam kategori tersebut, insya Allah akan menerima THR sesuai ketentuan yang berlaku nanti. Khusus untuk pensiunan, perlu dipahami bahwa istilah pensiunan itu cakupannya cukup luas. Ada pensiun pokok, ada penerima pensiun janda atau duda, ada penerima pensiun anak sesuai ketentuan, dan ada kelompok lain yang secara hukum diakui sebagai penerima pensiun berdasarkan aturan lembaga pembayaran. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk penerima pensiun, biasanya tetap akan mendapatkan THR sesuai formula yang berlaku untuk pensiunan. Nah, di sini penting banget untuk meluruskan satu hal yang sering bikin salah paham. Formula THR untuk pensiunan umumnya berbeda dengan formula THR untuk ASN aktif. Kenapa? Karena komponen penghasilan yang melekat pada pensiunan tidak sama dengan ASN yang masih aktif bekerja. Misalnya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja itu biasanya melekat pada jabatan dan performa saat aktif bekerja. Karena pensiunan sudah tidak lagi menjabat dan tidak lagi menjalankan tugas kedinasan, maka tunjangan tersebut umumnya tidak termasuk dalam perhitungan THR pensiunan. Makanya, jangan langsung membandingkan nominal THR ASN aktif dengan pensiunan tanpa memahami perbedaan komponennya. Banyak yang dengar istilah 1 kali gaji lalu mengira semua akan menerima jumlah yang sama, padahal dasar perhitungannya berbeda. Untuk ASN aktif, komponen THR biasanya mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai persentase yang ditetapkan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, tunjangan kinerja memang sering jadi bahan pembahasan karena kebijakannya bisa berubah sesuai kondisi anggaran negara.